Shalom semua warga kerajaan. Saya menyampaikan tentang influence dari bapak-bapak yang diurapi, yang memberikan influence baik maupun buruk buat keluarganya. Saya sebutkan tentang Elia, orang Tisbe. Lalu kemudian Hazael, the son of nobody. Dan yang ketiga ini adalah Jehu bin Nimsi. Aneh sekali, sebetulnya dia punya papa namanya Yosafat. Tapi di dalam bahasa Indonesia kan Yehu cucu Nimsi. Artinya he's fatherless. Dia dititipkan pada kakeknya. Berapa banyak di luar sana yang papanya minggat dan dipelihara oleh kakek neneknya. That's not so good. Karena kita tahu jangan pernah kakek nenek itu, opa oma, yaitu yang membesarkan anak. Pasti gak didisiplin. Cuma disayangi, diberkati, dikasih macam-macam ya. Untuk menebus kesalahannya masa lampau. Dan kita lihat dalam 2 Raja-Raja 9 ini, Elisa memanggil seorang dari rombongan Nabi, anak muda nih. Jangan anggap enteng orang muda. Ikat pinggangmu, bawa buli-buli berisi minyak ke Ramot Gilead, urapi cari Yehu bin Yosafat bin Nimsi. Lalu kemudian urapi dia. Kemudian dia ketemu dan Yehu ini seorang captain, seorang sar, pemimpin. Tetapi saudaraku bukan pemimpin yang lalu tinggi. Sekali lagi, Tuhan bisa ngangkat orang dari dalam debu, oke? Dan firman Allah berkata, telah kuurapi engkau menjadi raja dari Israel. Kemudian dia pergi saudaraku, dia melarikan diri dan karena tugasnya selesai. Tapi pada saat itu kan ini kumpulan para panglima tentara Israel. Apa yang terjadi dengan orang tadi itu? Ya akhirnya dia ngaku, dia mengurapi aku jadi raja untuk menghabiskan yaitu keturunan Ahab. Seperti Tuhan membinasakan keturunan Yerobeam bin Nebat dan juga Baesa. Dan pada saat itu saudaraku mereka semua berkata, Yehu raja. Kalau saudara perhatikan pertama-tama itu kalau dia mengendarai kereta ini ya, kereta perang itu seperti orang gila katanya. Pernah ketemu orang-orang seperti itu? Ya saudaraku, seperti mau menarik perhatian pada dirinya. Something very wrong saudara. Tetapi kita lihat kadang-kadang Tuhan perlu orang yang seperti itu ya, untuk membinasakan musuh-musuh Tuhan. Dan kita lihat bagaimana di dalam kehidupan daripada Yehu, bahkan Isabel pun ya saat itu ketika dia masuk ke istana yang di Israel kerajaan utara, pada saat itu Isabel menghina dia. Hai Zimri katanya, dia dipanggil Zimri saudara. Aneh ya, saya punya teman orang kaya suka merubah nama orang. Hendro dipanggil Budi ya toh. Rudi dipanggil Roni. Ada yang sengaja begitu saudara. Tapi Zimri itu adalah suatu ejekan. Sebab saudaraku, dinasti daripada Omri, yaitu ayah daripada Ahab, membunuh Zimri yang baru bertakhta 7 hari. Mungkin lain kali saya terangkan. Tetapi saudaraku, siapa di pihakku? Kata Yehu. Lemparkan dia ke bawah. Dan saat itu Isabel dilemparkan ke bawah. Diinjak-injak oleh kereta perang. Dan kemudian saudaraku, bahkan anjing pun jijik kepada dia. Si penyembah berhala ini yang sudah membunuh banyak nabi-nabi Tuhan. Bahkan tangan dan kakinya dibiarkan. Anjing pun tidak mau saudaraku. Ya dimakan anjing. Luar biasa, tidak ada orang menguburkan. Dan kemudian badannya cuma jadi pupuk. Tetapi kita belajar di sini. Adakah daripada kita yang selalu overacting? Mungkin kita tidak punya hubungan yang baik dengan orang tua kita. Yehu cucu Nimsi. Tidak disebutkan dia putra daripada Yosafat. Tetapi mungkin ada saudara di luar sana, ada kabar baik buat Anda. Carilah seorang bapak rohani dan kau akan dipulihkan. Sama seperti Timotius. Timotius bapaknya seorang Yunani penyembah berhala. Tetapi praktek daripada Paulus yang menjadi bapak rohani pada Timotius. Dan dia menjadi rasul muda yang luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Be strong in the Lord. Haleluya. Amin.
pujianku, membawa pujianku. Hanya kekuatan hadiratmu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mendekat padamu. Ku mau sentuh hatimu, ku mau sentuh hatimu. Biar ku melihat kemuliaan yang kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, bagimu pujian, hormat, kemuliaan. Sebab kaulah kebanggaan di dalam hidup. Janjimu ya Tuhan, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Bagimu pujian, hormat, kemuliaan di dalam hidup. Janjimu Tuhan, buktikan kau besar. Tiada yang sepertimu, Yesus Tuhanku. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat pagi. Kita bertemu kembali. Pada pagi ini saya akan membagikan sesuai tema kita di bulan ini, Leading as Influencer in My Family. Sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami puji dan kami sembah, kami muliakan nama-Mu. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini, mengucap syukur akan kebaikan Tuhan, pertolongan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga kami selalu dalam keadaan baik. Tuhan, pagi ini kami mau belajar dari firman-Mu, kami mau membaca dan mempelajari kebenaran firman-Mu. Tuhan, pimpin hamba-Mu Tuhan, apa yang aku persiapkan biarlah Tuhan memberkati dan biarlah Tuhan menguasai kami Tuhan. Roh Kudus-Mu yang pimpin kami, sehingga apa yang kusampaikan biarlah hanya untuk memuliakan Tuhan. Dan kami percaya bahwa hati kami adalah sebagai tanah yang subur untuk firman ditanam dan bertumbuh. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, ya sesuai dengan tema, kemudian subtemanya adalah parental leadership. Orang tua sebagai teladan dalam memimpin dan membimbing keluarga. Jadi penekanannya di sini adalah in my family dan bagaimana tugas orang tua. Kita baca dulu ya firman Tuhan dari 1 Timotius 3 ayat 4-5. Kita baca, Bapak Ibu juga baca ya, supaya kita mendengarkan firman dan mengucapkan firman.
seorang kepala keluarga yang baik disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Dalam bahasa Inggris, saya coba kutip ya, karena ada sedikit yang nanti agak memberikan penekanan gitu ya. He must manage his own family well, having children who respect and obey him. For if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? Bapak Ibu, di ayat keempat dalam Timotius ini ada keterkaitan dan mengenai penjelasan tentang pernyataan Paulus mengenai seorang yang menjabat sebagai penilik jemaat. Di situ dikatakan itu. Kalau di dalam bahasa Inggris, overseer atau juga bishop. Dan menurut Paulus, ada kriteria-kriterianya. Di ayat 2 khususnya ya, Bapak Ibu juga bisa baca di situ ya. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang, banyak kriterianya. Saya langsung potong di ayat 4. Kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Bapak Ibu, pemimpin itu selalu diperlukan bagi suatu organisasi, termasuk gereja. Kenapa? Supaya gereja atau perkumpulan orang percaya kepada Tuhan Yesus ini dapat bekerja dan berfungsi sebagai tubuh Kristus yang memberikan pengaruh kepada dunia. Bisa dibayangkan kalau perkumpulan banyak orang kemudian tidak ada yang menjadi pemimpin atau ditunjuk menjadi pemimpin, maka orang akan tidak terorganize. Ada yang misalkan ya, ada yang mau melakukan pujian, ada yang mau membaca firman, ada yang mau berdoa. Kalau tidak diorganize, nanti kacau balau. Itu baru di dalam proses ataupun flow peribadatan. Tetapi di dalam fungsi organisasi juga sangat banyak yang memang harus adanya kepemimpinan. Bahkan kalau kita baca atau belajar dari Musa yang disarankan oleh mertuanya ya, supaya membagi-bagi kelompok pemimpin, kelompok 100, kelompok 50, kelompok 10, itu supaya berfungsi dan kemudian fungsi itu bisa menjadi efektif. Nah, kembali di dalam surat Paulus memberikan petunjuk atau tuntunan khususnya kepada Timotius. Ini suratnya kan kepada Timotius ya. Tentang kriteria atau standar bagi pemimpin dalam gereja. Dan juga kita bisa jadikan tuntunan bagi kita bagaimana menjadi pemimpin yang memberikan pengaruh. Pertama, bagi keluarga. Kenapa hal itu penting? Kenapa? Karena kriteria pemimpin atau standar pemimpin yang harus dapat dilihat untuk menjadi teladan. Seperti pada ayat 4 tadi ya, orang tua yang di dalam rumahnya mengurus keluarganya, sehingga disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Nah, ini adalah suatu kejujuran yang diinginkan ya, di dalam melaksanakannya. Karena sangat mudah seseorang bisa terlihat baik di luar, terlihat oleh orang lain bahkan seperti malaikat, sempurna. Tetapi pada saat di rumah bagaimana? Apakah tidak sama dengan hal tersebut? Tidak seperti itu, tetapi mungkin egois, mungkin kasar, mungkin lebih minta dilayani, dan sebagainya. Jadi standarnya seperti di ayat 1-3, silakan Bapak Ibu nanti baca ya, yang dilakukan
baik di luar rumah maupun di rumah itu sama. Jadi di situ adalah ada suatu integritas, satunya kata dengan perbuatan. Ini yang akan memberikan hasil supaya atau sehingga anak-anak menghormati, anak-anak menyegani, ya, orang tua disegani oleh anaknya. Kemudian Paulus ingin menekankan bahwa orang tua yang dihormati, kalau dalam bahasa Inggris tadi, respect and obey oleh anak-anaknya adalah orang tua yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Ini yang penting, ada tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Sehingga anak-anak melihat sebagai teladan dan membangun karakter mereka. Sehingga pengaruh iman dan tindakan akan menjadi inspirasi buat anak-anaknya. Dan anak-anaknya kemudian tentu akan mewariskan kepada anaknya berikutnya. Maka ini adalah keberlangsungan dalam suatu generasi ke generasi. Saya mengutip dari Arno Clemens Gebelin. Ini seorang pendeta metodis di United States yang juga ahli filsafat Kristen. Ini sudah meninggal ya, tahun 1945 sudah meninggal. Katanya begini, to honor is more than obey. It is to respect and esteem. Obedience on the part of children consists in listening to the advice given by parents. Ya, kurang lebih artinya menghormati itu setara dengan taat. Tetapi dalam hormat ada hal mengenai tanggung jawab dan menghargai. Anak yang hormat pada orang tuanya adalah anak yang mendengarkan dan mentaati, sekaligus melakukan saran orang tuanya. Jadi di sini bukan hanya mendengarkan dan mentaati, tetapi juga melakukan apa yang disarankan orang tuanya. Bukankah tidak sedikit orang tua yang memberi saran kepada anaknya, memberikan masukan kepada anaknya, tetapi anaknya menganggap sepi saja, ataupun anaknya menganggap bahwa papa tahu apa, mama tahu apa, zaman sudah berbeda. Itu kalau anak tidak mempunyai respect. Tetapi kalau yang punya respect, mereka akan mendengarkan karena melihat orang tua tentu lebih mempunyai pengalaman dan itu menjadi masukan. Saya coba baca dari Efesus 6 ayat 1-4. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Keren sekali ini ya, bahwa anak juga dikasih nasihat, tapi orang tua juga dikasih nasihat. Karena kadang-kadang orang tua nggak sadar, nyebelin buat anaknya marah. Cuman karena nggak berani, anaknya diem aja, jadilah dia kepahitan. Jadi di sini apa sih pentingnya? Nah, Paulus di sini menekankan bahwa pemimpin yang baik adalah yang di dalam keluarganya sendiri menjalankan fungsi sebagai orang tua yang memberi teladan. Apa pentingnya hal itu dalam pelayanan? Jadi ada hal yang penting yang ditekankan di dalam ayat kelima. Yang dikatakan begini, jikalau seseorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Ya, ada hukum kesetaraan di dalamnya yang ditegaskan oleh Paulus. Mustahil bagi orang yang tidak mengepalai keluarganya sendiri akan mengurus jemaat Allah yang baik. Malahan bisa jadi batu sandungan, baik bagi keluarganya maupun jemaat atau orang lain. Menurut orang di luar katanya bapak ini luar biasa, tetapi di mata anaknya sendiri, bapak ini nggak peduli anaknya, nggak peduli keluarganya, kan sangat memprihatinkan.
Saya coba untuk melihat dari sisi orang tua sebagai pemimpin dalam keluarga yang mempunyai tanggung jawab yang besar. Ya, paling tidak ada dua kelompok besar lah ya tanggung jawab orang tua. Yang pertama, menjamin hidup ya. Anak sudah diberi hidup, harus kita jamin kehidupannya supaya keluarga ini hidup. Paling tidak adalah harus bisa memberikan makanan, memberikan pakaian, ya, memberikan tempat untuk tinggal. Secara dasar sekali orang tua punya tugas itu. Tidak masalah maka apakah makanannya itu mewah atau makanan sederhana, tidak ada masalah. Pakaiannya mewah atau pakaian biasa dan sederhana, tidak ada masalah. Yang pasti adalah bagaimana orang tua menjamin kehidupan anaknya. Yang kedua, tidak kalah penting, setelah dia hidup, dia juga harus punya masa depan. Jadi orang tua juga harus menjamin masa depan. Menjamin generasi berikutnya dapat melanjutkan hidup. Nah, di dalamnya di situ adalah memberikan pendidikan, menyekolahkan ya. Kemudian kalau nggak bisa menyekolahkan tinggi, bagaimana dia memberikan keterampilan atau skill. Ya, di zaman dahulu nggak ada sekolah, anak dia latih untuk skill berburu, ya, dilatih skill untuk bercocok tanam. Yang penting skill untuk dia bisa kemudian mandiri. Termasuk di dalamnya di sini adalah membantu dalam membangun mimpi. Jangan lupa, anak harus kita ajak untuk bermimpi. Jangan malah dimatikan mimpinya. Karena ada orang-orang tua yang karena mungkin ketidakmampuannya, anaknya punya mimpi malah dicemooh, malah dimatikan mimpinya. Ngapain kamu mimpi jadi itu? Kita kan nggak mampu, sadarlah kamu gitu. Jadi malah nggak menguatkan. Padahal bisa saja kan orang tuanya ngajakin anaknya, nak orang tuamu nggak mampu, tapi kita punya Tuhan. Yuk kita berdoa, yuk kita cari caranya, dan sebagainya. Sehingga anak berani untuk maju, untuk mimpi. Itu tugas orang tua, memberi mimpi. Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita lihat. Teladan dalam memimpin dan membimbing keluarga punya tujuan supaya keluarga dapat berfungsi, yaitu sebagai representatif kerajaan Allah, walaupun dalam skala kecil. Kemudian menghadirkan surga di bumi. Dan yang berikutnya adalah memberi pengaruh orang yang beriman kepada Kristus. Ini penting juga nih, menghadirkan surga. Orang lihat, oh keluarga ini atau bapak ini menghadirkan surga, ada damai, sehingga memberi pengaruh. Maka penting di sini adalah keputusan kepala keluarga untuk menggenapi rencana janji Tuhan. Janji Tuhan yaitu beranak cucu, memenuhi bumi, dan berkuasa atas binatang, dan semua itu bermula dari keputusan. Keputusan apa? Keputusan menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepala keluarga. Artinya menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpinnya dan dia menjadi kepala keluarganya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 3, tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan adalah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Jelas, jadi Kristus harus ditempatkan sebagai kepala. Nah, tetapi bukan hanya karena laki-laki harus menjadi kepala keluarga. Sebenarnya di sini adalah laki-laki ada memilih untuk menerima tanggung jawab ini. Ada yang memilih tidak menerima tanggung jawab loh. Kenapa? Karena tanggung jawab ini sangat besar, yaitu berkorban. Bahkan Yesus mencontohkan, dia berkorban mati bagi kita. Yesus memilih tanggung jawab untuk menyelamatkan manusia melalui jalan salib. Efesus 5 ayat 23-25 berkata begini. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala hal. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya
baginya. Di sini ada syaratnya. Istri disuruh tunduk, tetapi suami harus mengasihi. Ya, nggak fair kalau suami nggak mengasihi, mengharapkan atau meminta istrinya tunduk. Harus timbal balik. Mana yang duluan? Tidak ada yang pertama atau di belakang. Semua harus bergerak bersama. Saya ingin berbagi sedikit ya tentang Yosua ya. Yosua penggantinya Musa. Ya, Yosua penggantinya Musa. Yosua sebagai kepala keluarga membuat keputusan yang sangat penting yang dia nyatakan kepada segenap jemaah Israel di Yosua 24 ayat 15b khususnya. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini keputusan besar. Membawa keluarganya kepada Tuhan dan beribadah kepada Tuhan adalah keputusan yang sangat penting. Bukan hanya untuk kehidupan di dunia tetapi pada kekekalan. Maka sikap atau attitude sebagai leader dalam membuat keputusan dan melakukan pengorbanan atau sacrifice itu adalah suatu ibadah. Ibadah yang berkenan, yaitu pengorbanan sebagai orang tua. Itu adalah penyembahan. Jadi orang tua yang beribadah di dalamnya adalah ada pengorbanan. Jadi supaya sebagai kepala keluarga atau orang tua menjadi teladan, kita perlu ada belajar di sini. Apa yang dilakukan, apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi teladan dan berpengaruh bagi keluarga. Ada 3 tindakan yang akan menolong kita. Yang pertama, kita harus berani mengambil sikap untuk menjadikan Tuhan yang utama dalam rumah tangga kita. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 6 ayat 33. Yang utama, yang pertama, seperti Yosua tadi, mendeklar. Di dalamnya yang pertama membuat deklarasi, setelah itu kita minta tolong Tuhan. Yang kedua, kita harus mengambil tindakan untuk melayani. Sebagai kepala keluarga kita harus melayani. Di dalamnya juga termasuk adanya penerimaan dan pengampunan. Kita punya anggota keluarga tidak selalu menyenangkan. Tidak selalu membuat kita senang. Kadang membuat jengkel. Tetapi itu tidak menghilangkan rasa kasih dan cinta kita. Dan di dalamnya kita harus melayani. Yohanes 13 ayat 15 berkata, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Kita harus mengambil pelayanan. Yang ketiga, kita harus mengambil tanggung jawab untuk memberi kehidupan dan masa depan. 2 Korintus 12 ayat 14b. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anak. Ya, nggak boleh kebalik. Dan itu menjadi suatu kewajiban. Ya. Kalau kemudian anak-anak mengingat orang tuanya, itu bonus. Itu adalah bagian dari cara kita mendidik. Tetapi esensinya adalah orang tua yang akan mempersiapkan buat anaknya. Kemudian Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, tanggung jawab kita juga mengenalkan Yesus, Tuhan Allah, kepada keluarga. Yang ketiga, Amsal 20 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Mendidik anak ada manfaatnya, supaya tidak menyimpang jalannya. Jadi itu tadi 3 tindakan. Kita harus berani mengambil sikap untuk menjadikan Tuhan yang utama. Kita harus mengambil tindakan untuk melayani. Kita harus mengambil tanggung jawab untuk memberi kehidupan dan masa depan. Sebagai orang tua, tindakan nyata adalah teladan yang dilihat
dan dicontoh anak-anaknya. Sehingga keluarga menjadi pengaruh bagi dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kami sudah belajar bahwa Tuhan, kami sebagai parent, sebagai orang tua di dalam keluarga mempunyai tugas, mempunyai mandat yang Kau berikan untuk menjadikan pengaruh. Paling tidak di dalam keluarga dulu. Terima kasih Tuhan, mampukan kami, tolong kami, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami sekeluarga. Terima kasih Bapa, jika ada dosa-dosa yang ada dalam kami menjadi orang tua ataupun menjadi pemimpin dalam keluarga, ampuni kami dan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita sudah dengar sama-sama firman Tuhan pagi hari ini. Mari tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu dan saatnya kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Semua roti, anggur dikuduskan dan kami dilayakkan untuk menerima perjamuan kudus ini Tuhan. Bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari makan dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari angkat sama-sama cawan di tangan kanan saudara. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, aku atau egoku sudah disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan untuk roh manusia kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Kemudian Yesus mengambil cawan, dia mengucap syukur atasnya dan berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih untuk karya salib-Mu yang begitu dahsyat bagi kami. Kau sungguh mengasihi kami Tuhan. Terima kasih. Sekarang kami sebagai umat-Mu mengangkat tangan dan memberkati Indonesia. Kami speak blessing, shalom Indonesia. Diberkatilah Engkau menjadi bangsa yang sejahtera. Pembangunannya terus berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pemimpin di negara ini Tuhan terus diurapi Tuhan untuk bisa membawa Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera. Demikian juga dengan kota kami Balikpapan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikpapan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Balikpapan penuh dengan damai sejahtera dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya pembangunannya terus berjalan dan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Persiapan untuk menjadi kota penopang IKN Nusantara. Kami percaya semua akan siap tepat pada waktunya Tuhan. Dan Balikpapan akan menjadi kota yang dicari-cari. Banyak orang akan datang ke kota ini Tuhan. Bukan hanya sekedar mencari sesuap nasi, tapi mereka akan membangun kota ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami angkat tangan untuk pembangunan Rock Gateway terbangun oleh anugerah Tuhan. Semua perencanaan proyek kontraktor yang bekerja, tukang-tukang yang bekerja, mereka bekerja dengan hati yang takut akan Tuhan. Sehingga Rock Gateway terbangun dengan kuat kokoh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua yang dibutuhkan termasuk dana, kami percaya Tuhan sudah sediakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Para pemimpin di gereja ini Tuhan, Rock Balikpapan, mulai dari Pak Heros sebagai gembala, dan seluruh para pengurus gereja ini Tuhan, para pastor, para diaken Tuhan, dan juga gembala-gembala kakak, semua dalam urapan Tuhan, semua dalam semangat yang sama untuk membangun manusia menjadi manusia-manusia yang
manusia-manusia kerajaan Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seluruh jemaat Tuhan dalam anugerah Tuhan tetap terpelihara sempurna. Dijauhkan dari sakit penyakit mara bahaya virus mati kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu mari kita angkat. Karena kita memberikan secara online, kita angkat handphone kita berdoa untuk persembahan. Kami akan memberikan persembahan secara online. Tuhan memberkati persembahan kami. Kami memberi dengan cinta karena kami sudah diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan sekarang mari angkat tangan sama-sama kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias semua berkat yang datang kepada saudara. Sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Sekarang kita kepalkan dua tangan kita. Ucapkan dengan iman percaya bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan bahwa apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, para suami, tumpang tangkut istri dan anak-anakmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera, sukacita, berlimpah-limpah dalam pengharapan mulai hari ini, pagi ini, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.